Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur hanya pada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan semua kemudahan yang diberikan pada kita. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya di video pembelajaran fisika untuk 10 MIA. Ya. Kali ini kita akan belajar tentang hukum Newton ya. Jadi hukum Newton itu ada 3, yaitu hukum Newton pertama, kedua, dan ketiga. Ya. Kita mulai dari hukum Newton yang pertama ya. Jadi hukum 1 Newton. Ya, hukum Newton yang pertama. Jadi hukum Newton yang pertama ini membahas tentang inersia. Apa itu inersia? Ya, jadi inersia adalah kemampuan benda. Ya, jadi inersia itu adalah kemampuan benda. Ya, kemampuan benda untuk mempertahankan keadaannya. Kemampuan benda untuk mempertahankan keadaannya itu adalah inersia. Jadi inersia ini ada di setiap benda, sehingga dengan inersia ini suatu benda yang diam, jadi benda apabila keadaannya itu diam, ya, maka dia akan tetap diam. Jadi tetap diam. Jadi kalau benda diam, dia akan tetap diam. Contohnya ini, nah, dia diam, maka akan tetap diam. Ya, oke. Kemudian apabila benda itu bergerak, dengan kecepatan tetap, ya, bergerak dengan kecepatan tetap, maka benda itu akan tetap bergerak dengan V tetap atau konstan. Ya, jadi apabila benda itu bergerak dengan kecepatan tetap, maka benda itu akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap itu. Ya, jadi apabila benda ini bergerak, misalnya ini bergerak, ya, dia akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap itu. Ya, itu adalah inersia atau kemampuan benda untuk mempertahankan keadaannya. Jadi hukum 1 Newton membahas tentang ini. Untuk persamaannya, persamaan hukum 1 Newton itu adalah sigma F. Ya, sigma F itu adalah resultan gaya. Kalau dulu pernah belajar tentang resultan, itu resultan gaya ya. Sigma F sama dengan 0. Jadi ini adalah hukum 1 Newton. Baik, kita lanjutkan ke hukum yang kedua Newton ya. Kita lanjutkan hukum 2 Newton. Hukum kedua Newton. Ya, hukum kedua Newton itu membahas tentang resultan gaya, ya, sama tentang benda ya. Jadi keadaan benda apabila dia dikenai resultan gaya. Ya. Keadaan benda apabila dia dikenai resultan gaya, maka benda itu akan mengalami percepatan sebesar A. Ya. Jadi kalau di hukum 2 Newton, kalau saya gambarkan,
Saya gambarkan seperti ini. Ya, apabila ada benda ini terletak di permukaan, kemudian benda ini ditarik oleh gaya F. Ya, benda ditarik oleh gaya F atau beberapa gaya yang lain misalnya. Ya, maka benda dengan massa M ini dia akan bergerak dengan percepatan A. Nah, A di sini adalah percepatan, ya, dan percepatan itu besaran vektor sehingga dia harus ada arahnya. Arah A itu tergantung dengan resultan gaya. Ya, jadi seperti ini kalau digambarkan. Untuk persamaannya hampir sama seperti hukum 1 Newton. Ya, sigma F ini adalah resultan gaya. Karena bendanya bergerak, maka di sini massa dikali percepatan. Ya, ini adalah hukum 2 Newton. Jadi hukum ini membahas tentang benda yang bergerak. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang keadaan benda ya. Jadi keadaan benda yang akan kita pelajari di hukum Newton ini. Yang pertama adalah benda diam. Benda yang diam. Ya, benda diam maksudnya benda yang dia tetap pada posisi awalnya. Ya, pada posisinya dia tetap di situ, tidak bergerak. Jadi apabila saya gambarkan, ya, ada benda di bidang datar seperti ini. Ya, ada benda di bidang datar. Benda ini diam keadaannya. Benda ini memiliki massa M. Ya, sehingga benda ini dia pasti akan ada berat ya, karena dia ditarik oleh gaya gravitasi bumi. Ya, gaya berat di sini bisa digambarkan ke bawah. Jadi ini adalah gaya berat atau weight. Jadi arahnya itu ke pusat bumi. Ya, selain ada W, maka di benda itu juga ada gaya tekanan, gaya tahan permukaan bidang ya. Jadi gaya tahan permukaan bidang yang ditempati benda itu, ya, itu adalah gaya normal atau gaya N. Jadi setiap bidang itu pasti punya gaya tahan ya. Jadi misalnya ini pulpennya saya taruh di sini, ya, maka pulpen ini dia menerapkan gaya W ke bidang ya. Nah, bidang menerapkan gaya N ke pulpen sehingga dia tetap bertahan di sini, tidak terjatuh. Apabila gaya tahan N-nya itu lebih kecil dari W, maka dia pasti akan terjatuh. Contohnya kertas ini, apabila saya letakkan pulpen di atasnya, ini kertasnya saya angkat, saya letakkan di sini, ya, pasti dia akan tidak kuat menahan pulpen, dia akan terjatuh seperti ini. Ya, itu adalah gaya tahan bidang atau gaya normal N. Ya, itu. Baik, di sini untuk nilainya W, untuk nilai W itu sama dengan, jadi gaya berat itu adalah massa dikali percepatan gravitasi atau G. Ya, jadi massa dikali percepatan gravitasi. Ya, bagaimana dengan N? Ya, N kita cari dari hukum 1 Newton ya. Dari hukum 1 Newton. Aturannya apabila gaya itu ke atas atau searah dengan sumbu Y positif, maka nilainya adalah positif. Kalau gaya itu ke bawah atau searah dengan sumbu Y negatif, maka nilainya negatif. Ya, seperti ini. Baik, kita terapkan hukum 1 Newton, sigma F sama dengan 0. Kenapa kita terapkan hukum 1 Newton? Karena bendanya benda diam. Ya, seperti itu ya. Kalau bergerak nanti kita terapkan hukum 2 Newton. Oke. Baik, di sini resultan gaya yang bekerja pada benda itu ada 2 gaya, N dan W. Yang positif adalah N. Kenapa? Karena dia arahnya ke atas. Jadi N positif, kemudian W-nya negatif, min W sama dengan 0. Sehingga
apabila kita mencari nilainya n, maka W-nya kita taruh ke ruas kanan, maka n sama dengan W. Ya, sehingga bisa kita simpulkan bahwa gaya normal itu besarnya sama dengan gaya berat. Baik, benda yang kedua adalah benda diam, tapi keadaannya dia tergantung ya. Jadi tergantung di atas. Jadi ini tergantung tali seperti ini. Ini bendanya, ya. Benda ini sama memiliki massa m, ya. Benda yang memiliki massa m, dia pasti akan ada gaya berat ya, arahnya ke bawah, yaitu W. Oke. Kemudian kalau ada W di sini, maka kalau di permukaan dia ada gaya normal, tapi kalau di tali dia pasti ada gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali ini yang menahan benda ini tetap pada posisinya, pada keadaan diamnya. Jadi di sini ada gaya T, tegangan tali. Kemudian di atasnya ini, pada tali itu bekerja dua gaya yang sama sebenarnya, besarnya sama tapi arahnya dia berlawanan. Jadi di sini ada T lagi. Ini adalah T aksen. Baik, untuk gaya yang diikat di sini, maksudnya diikatannya tali dengan atas dengan atap. Di situ ada gaya tahan, ya, gaya tahan atap ya. Ya, kita tulis saja. Di situ ada gaya A gitu. Gaya tahan atap. Ya. Jadi di sini sama bekerja hukum 1 Newton. Jadi apabila kita mencari berapa besar A, maka kita terapkan hukum 1 Newton juga ya. Jadi sigma F sama dengan 0. Nah, di sini gaya yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Maka di sini A min T aksen ini ke bawah plus T kemudian min W sama dengan 0. Ya. T aksen dan T, ya, ini dua gaya ini. Jadi T aksen itu sama dengan T, nilainya sama. Nilainya sama, ya, besarnya sama, tapi arahnya berlawanan. Maka di sini saling meniadakan. Oke, sehingga A min W itu sama dengan 0. Maka A sama dengan W. Nah, seperti ini. Baik, yang selanjutnya adalah benda bergerak ya. Jadi benda bergerak, benda di bidang datar seperti ini. Saya gambarkan seperti ini. Benda ini ditarik oleh gaya F ke kanan ya. Benda ini memiliki massa m. Ya, di benda itu dia pasti akan ada gaya berat sebesar W dan gaya normal sebesar n. Oke, seperti ini. Karena benda bergerak, maka kita tentukan dulu arah percepatannya kemana. Karena gayanya itu ke kanan, maka arah percepatannya juga ke kanan ya. Seperti ini. Ya, untuk aturan dari benda yang bergerak, apabila gaya itu searah dengan percepatan, maka nilainya positif. Ya, seperti ini. Apabila berlawanan arah dengan A, maka nilainya negatif. Ya, itu ya. Jadi searah itu positif, berlawanan arah A, maka nilainya negatif. Oke. Jadi kita gunakan hukum kedua Newton, sigma F sama dengan M kali A, karena bendanya bergerak. Ya. Apabila kita ingin mencari besarnya A, maka kita bisa menentukan dari sini. Sehingga di sini sigma F-nya adalah resultan gaya yang bekerja di sini. Ini gaya yang mempengaruhi gerak benda, yaitu gaya F. Ya, gaya F di sini searah dengan A, maka dia nilainya positif. Ya, gaya yang lain N dan W itu tidak mempengaruhi gerak benda karena dia tidak searah atau berlawanan arah dengan A. Ya, tapi dia arahnya berbeda ya. Maka di sini hanya ada F. Jadi F sama dengan M kali A. Sehingga apabila kita ingin mencari A, maka M-nya kita letakkan di ruas kiri di bawah. Ya, jadi seperti ini.
Baik, selanjutnya apabila benda ini terdiri dari beberapa gaya yang mempengaruhinya. Ya, misalnya ada dua gaya ya di sini. Jadi saya gambarkan benda pada bidang datar. Ya, benda pada bidang datar seperti ini. Dia berada di atas meja misalnya ya. Ya. Benda ini ditarik oleh dua gaya, yaitu gaya F1 dan F2. Baik, di sini ada dua gaya seperti ini, di mana benda ini memiliki massa M, ya, dan besarnya gaya F1 itu lebih besar dari F2, misalnya seperti ini. Ya. Kita gambarkan lagi diagram gaya yang bekerja pada benda. Di sini ada W, kemudian ada N, ya. Ya, dari sini kita bisa tahu bahwa kalau F1 itu lebih besar dari F2, maka benda ini dia akan bergerak ke kanan atau searah dengan arah gaya F1 ya. Jadi A-nya ke sana. Sehingga apabila kita ingin mencari berapa percepatannya, maka kita gunakan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. Ya, seperti ini. Untuk sigma F-nya, kita lihat F1 dia searah dengan A. Jadi dia positif ya. Jadi F1. Kemudian gaya yang mempengaruhi benda ini adalah F2 ya. Min F2. Jadi F2 itu berlawanan dengan A. Makanya dia negatif. Sama dengan M dikali A. Sehingga apabila kita ingin mencari A, maka M-nya kita taruh ruas kiri. Sehingga F1 min F2 per M. Baik, seperti ini caranya. Baik, kalau misalnya ada dua benda sekarang, ada dua benda di bidang datar. Jadi nanti soalnya bervariasi tergantung kasusnya seperti apa. Ya, ada dua benda yang berada di bidang datar seperti ini. Ya, mereka dihubungkan dengan tali. Kemudian di sini benda 1 itu masanya M1, benda 2 masanya M2. Benda 1 ditarik oleh gaya ke kanan sebesar F1 ya, dan benda 2 ditarik oleh gaya F2 ke kiri. Ya, F2 ya. Baik. Besarnya F1 itu lebih besar dari F2. Ya, seperti ini. Baik, kita gambarkan dulu diagram gayanya. Jadi pada benda 1 bekerja W1, pada benda 2 bekerja pada benda 1 juga bekerja N1 ya. Ya, kemudian benda 2 bekerja W2 dan bekerja N2. Ya, seperti ini diagram gayanya. Kemudian di sini ada tali, di tengah-tengah itu ada tali. Ya. Benda 1 karena dia ditarik oleh gaya F1, maka di sini akan timbul tegangan tali. Ya, tegangan tali di sini besarnya adalah T yang arahnya berlawanan arah dengan F1. Ya. Kemudian benda 2, ya, benda 2 dia ditarik oleh gaya tegangan tali di sini ya. Jadi tidak langsung ditarik oleh F1. Jadi dia ditarik oleh gaya tegangan tali di sini. Yang besarnya adalah T aksen. Ya, pasti di tali itu ada gaya tegangan tali yaitu T dan T aksen seperti itu. Baik. Kalau di sini kita lihat besarnya gaya, jadi F1 lebih besar dari F2, maka sistem ini ya, kalau terdiri dari dua benda maka namanya sistem ya. Jadi sistem ini dia akan bergerak ke kanan. Jadi A-nya ke kanan. Ya, seperti ini. Jadi sistem ini akan bergerak ke kanan. Apabila kita diminta untuk mencari nilai A, maka kita gunakan hukum 2 Newton ya. Jadi sigma F sama dengan M dikali A. Seperti ini. Sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya, kita lihat di sini gaya-gaya yang mempengaruhi gerak sistem. Ada F1, T, T aksen, dan F2. Yang lainnya ini tidak mempengaruhi ya. Baik, kita awali dari F1. F1 dia searah dengan A, maka dia positif F1.
Kemudian T berlawanan arah dengan A, maka dia negatif. Kemudian T aksen berlawanan arah dengan searah dengan A, maka dia positif. Kemudian F2 berlawanan dengan A, maka dia negatif. Jadi F2 sama dengan, karena masanya ada 2, maka di sini M1 plus M2 dikali A. Oke. Karena besarnya T ya, besarnya T itu sama dengan T aksen, maka di sini T-nya saling meniadakan sehingga 0 T-nya. Sehingga tinggal F1 min F2 sama dengan M1 plus M2 dikali A. Ya, M1 dan M2 kita pindah ke ruas kiri. Sehingga tinggal F1 min F2 per M1 plus M2 sama dengan A. Ya, seperti ini ya. Jadi untuk mencari percepatannya, caranya seperti ini. Jadi anak-anak harus paham dulu bagaimana cara menguraikan gaya dan cara menempatkan resultan gayanya. Baik, selanjutnya selain mencari A, biasanya soal seperti ini itu ditanyakan berapa sih nilai T tegangan talinya. Ya, untuk mencari T, jadi urutannya untuk mencari T itu harus ketemu A dulu. Ya, harus ketemu A dulu. Jadi A-nya harus ada dulu. Baru kemudian mencari T. Bagaimana cara mencari T? Ya, kita tinjau satu benda untuk T ini. Misalnya kita tinjau benda satu ya. Misalnya benda satu saja yang kita tinjau. Ya, kita tinjau kedua-duanya lah nanti. Itu nanti nilainya akan sama ya kalau ada angkanya, benda satu. Maka kita lihat di sini benda satu, gaya yang mempengaruhi benda satu itu ada ini, saya lingkari ya, arahnya sama ke sana ya. Kita gunakan sigma F sama dengan M1 dikali A karena benda satu saja. Baik, sigma F gaya yang resultan gaya yang mempengaruhi benda satu, ada F1 dan ada T ya, F1 dan T arahnya sama ke kanan. F1 dia searah dengan A, maka dia positif. Kemudian T dia berlawanan arah dengan A, maka dia negatif. Jadi F1 min T sama dengan M1 dikali A ya. Dari sini kita bisa ketemu T nanti, asal A nya itu sudah ada dulu ya. Kalau kita gunakan benda 2, maka kita lihat benda 2 di sini. Kita lihat benda 2. Oke. Benda 2 ada T aksen. Ya, kita tulis dulu sigma F sama dengan M2 dikali A. Ya, seperti ini. Ya, benda 2 di sini ada T aksen dan F2 ya. T aksen dia searah dengan A, maka dia positif, T aksen. F2 dia berlawanan arah dengan A, maka dia negatif. Min F2 sama dengan M2 dikali A. Ya, jadi seperti itu caranya untuk menentukan A dan T. Kasus yang lain dari hukum Newton. Jadi ada soal yang bendanya itu kombinasi. Ada bidang datar dan bidang vertikal ya, bidang turun atau naik turun ya, seperti itu ya. Ya, kita coba di sini, misalnya ada sistem seperti ini. Jadi ada dua benda. Ada dua benda seperti ini, satunya di bidang datar dan satunya tergantung seperti ini ya. Oke. Dia dihubungkan dengan tali dan di sini ada katrol. Oke, kita abaikan massa katrol. Ya, jadi di sini bidangnya. Baik. Di sini kita anggap M1 dan di sini M2. Baik, seperti ini ya. M1 dan M2. Baik, kalau tidak ada gaya gesek di benda satu, maka pasti sistem ini akan bergerak seperti ini. Ya, kenapa?
karena M2 ini dia akan menarik M1 ya. M2-nya ke bawah dan M1-nya ke kanan ya. M2 ke bawah, M1 ke kanan. Oke, jadi ini adalah arah gerak sistem atau arah A-nya. Baik, seperti ini arah geraknya. Kita gambar diagram gayanya. Di sini ada W2 dan di talinya ada T. Kemudian di tali di sini ada T aksen. Ya. Kemudian di sini ada W1 dan ada N1. Ya, seperti ini. Misalnya kita ditanya berapa besar A misalnya. Berapa besar A? Ya. Jadi kita bisa tentukan dengan hukum 2 Newton. Ya, sama sigma F sama dengan M dikali A. Kita lihat gaya-gaya yang mempengaruhi gerak sistem. Di sini ada W2, ada T, kemudian ada T aksen, kemudian ada apa lagi? Tidak ada ya. Oke, jadi gaya yang mempengaruhi yaitu W2, T, dan T aksen. Untuk N1 dan W1 dia tidak mempengaruhi. Kenapa? Karena benda 1 itu arahnya ke kanan. Ya, N1 dan W1 itu arahnya vertikal ya. Ya, seperti itu. Baik, kita mulai dari W2. Jadi W2 dia searah dengan A, maka dia positif W2. Kemudian di atasnya ada T. T berlawanan arah dengan A, maka dia negatif. Ya, di sini ada T aksen searah dengan A, maka dia positif T aksen. Sama dengan karena masanya ada 2, maka di sini kita tuliskan M1 plus M2 dikali A. Oke. T dan T aksen itu saling meniadakan. Ya, sehingga 0 nanti. Baik, tinggal W2 sama dengan M1 plus M2 dikali A. Hingga apabila kita diminta untuk mencari A, maka A sama dengan kebalik ya, afwan ya. Ya, saya tulis lagi di sini. Maka M1 plus M2 kita pindah di ruas kiri ya. Di sini ada M1 plus M2 sama dengan A. Ya, ini adalah cara untuk mencari A kalau kasusnya seperti ini. Kalau misalnya ditanyakan tegangan talinya, ya kita tinjau satu benda. Misalnya benda 1 ya. Misalnya benda 1. Benda 1 ini. Jadi di benda 1 itu ini. Ya, saya lingkari ini. Sigma F sama dengan M1 dikali A. Ya. Sigma F-nya ada T aksen sama dengan M1 dikali A. Ya, jadi seperti ini saja. Kalau misalnya yang kita lihat benda 2. Kalau kita lihat benda 2, ya bagaimana? Sigma F sama dengan M2 dikali A. Sigma F-nya apa saja di sini? Ya, ada W2 dan T. Jadi W2 yang positif karena dia searah dengan gerak sistem, min T sama dengan M2 dikali A. Oke, ini kalau ditanyakan berapa tegangan tali. Ya, jadi seperti ini untuk mengerjakan soal kombinasi ya. Baik, kalau misalnya ada soal lagi yang kasusnya dua benda yang saling tergantung ya. Ya, jadi seperti ini. Jadi ini atap ya. Atap, kemudian di sini ada katrol. Ada katrol ya. Kemudian ada dua benda di sini. Ya, ada dua benda di sini. Ini M1 dan ini M2. Ya, seperti ini. M1 dan M2. Ya. Misalnya
misalnya M2 itu lebih besar dari M1 ya, pasti nanti sistem ini dia akan bergerak ke arah M2 ya. Jadi M2 jatuh, M1 nya ke atas, naik ke atas. Jadi sistemnya bergerak seperti ini ya, M1 nya naik, M2 nya turun, sehingga arah percepatannya juga seperti ini. Oke. Baik, apabila ditanyakan berapa besarnya A, maka kita cari dengan hukum 2 Newton ya, sigma F sama dengan M dikali A. Ya, seperti ini. Kita gambarkan dulu diagram gaya yang bekerja pada sistem. Di sini ada W2, di sini ada W1, kemudian di sini ada T, dan di sini ada T aksen. Ya, seperti ini. Sigma F-nya sekarang. Sigma F-nya apa saja? Jadi kita mulai dari W2 ya. W2 searah dengan A, maka dia positif. Jadi di sini W2. Kemudian T min T ya, dia berlawanan arah dengan A, maka dia negatif. Kemudian T aksen. T aksen dia searah dengan A, maka dia positif. Kemudian ada W1, dia berlawanan arah dengan A, maka dia negatif. W1 sama dengan M1 plus M2 dikali A. Ya, seperti ini ya. Besarnya T dan T aksen ini sama, sehingga mereka saling meniadakan ya. Sehingga tinggal W2 min W1 sama dengan M1 plus M2 dikali A. Ya, apabila kita ingin mencari A, maka M1 M2 nya kita pindah ke ruas kiri, sehingga tinggal W2 min W1 per M1 plus M2 sama dengan A. Ya, seperti ini caranya. Kemudian apabila ditanyakan berapa tegangan talinya, ya kita tinjau satu-satu ya. Benda satu ini saya lingkari ya. Benda satu sigma F sama dengan M1 dikali A ya. Benda satu itu arah geraknya ke atas, sehingga di sini yang positif adalah T aksen ya. T aksen kemudian min W1 sama dengan M1 dikali A. Oke. Kemudian benda 2. Benda 2, apabila kita ambil benda yang 2 untuk mencari T, maka kita gunakan ini sigma F sama dengan M2 dikali A. Ya. Di sini karena benda 2 ini turun, maka W2 yang positif. Jadi W2 min T sama dengan M2 dikali A. Oke, seperti ini ya caranya. Nilai T ini sama, benda 1 dan benda 2 itu nanti ketemunya sama. Baik, nanti akan ada kasus di mana suatu benda itu bergerak di bidang miring ya. Jadi saya gambarkan benda, dia berada di bidang miring. Ya, seperti ini. Ya, apabila ada benda ini ya, dia berada di bidang miring dengan sudut kemiringan theta, ya seperti ini. Apabila tidak ada gaya gesek atau permukaannya licin, maka benda ini pasti akan meluncur turun. Ya, benda ini pasti akan meluncur turun gini. Seret. Ya, apabila masanya itu M, ya. Jadi apa yang mempengaruhi benda sehingga benda itu bisa turun? Ya. Jadi suatu benda itu bisa bergerak, harus ada gaya ya, harus ada gaya di situ. Ya. Yang mempengaruhi benda sehingga benda ini bergerak turun itu adalah uraian dari gaya berat. Baik, kita gambar dulu diagram gayanya. Di sini ada gaya berat. Gaya berat arahnya sama ke bawah, ke pusat bumi ya. Maka ini tetap ke bawah walaupun bidangnya miring.
Baik, gaya W di sini dia bisa diuraikan ke sini, ya, dan ke sini, ya, ada dua gini. Ya, kita ingat-ingat lagi penguraian vektor ya, yang dia membentuk sudut gitu. Ya, sudut ini, sudut theta itu akan sama dengan sudut yang ada di sini, akan sama dengan sudut di sini. Oke, seperti itu. Sehingga apabila W kita uraikan ke arah sini, maka vektor ini dia berada di depan sudut theta. Sehingga di sini adalah W sin theta. Ya. Karena vektor ini berada di depan sudut theta, maka jadinya W sin theta. Ya. Vektor yang ini karena dia berada di samping sudut theta, maka jadinya W cos theta. Oke? Karena benda ini berada di permukaan, maka pasti ada gaya normal ya. Pasti ada gaya normal yang besarnya n. Ya, seperti ini. Oke. Untuk nilai n itu sekarang tidak lagi sama dengan W. Kenapa? Karena dia tidak segaris lagi. Yang segaris dengan n adalah W cos theta, sehingga n itu sama dengan W cos theta. Ya, seperti ini ya. Ya, apabila kita diminta untuk mencari berapa percepatannya, maka bisa kita tentukan dari hukum 2 Newton. Tapi awalnya kita tentukan dulu arah percepatannya, yaitu meluncur ke bawah sini. Ini arahnya ini. Sehingga kalau kita tentukan A-nya, maka kita gunakan hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F, jadi gaya yang mempengaruhi benda ini, yang mempengaruhi gerak benda ini ada W sin theta. W sin theta. Ya, tidak ada lagi ya. W cos dan n tidak mempengaruhi, W juga tidak mempengaruhi, sehingga sama dengan M dikali A. Sehingga untuk mencari A itu adalah W sin theta per M sama dengan A. Oke, ini adalah benda yang berada di bidang miring. Apabila ada soal kombinasi lagi, sama seperti tadi. Jadi misalnya bidang miring dikombinasikan dengan benda yang menggantung misalnya. Jadi ada benda di bidang miring, ya, dia dihubungkan dengan tali, dihubungkan dengan benda yang menggantung seperti ini. Ya, seperti ini misalnya. Baik, misalnya benda di bidang miring itu masanya M1, benda yang menggantung masanya M2. Ya, misalnya sistem ini dia bergerak seperti ini. Sistemnya bergerak seperti ini A-nya. Ya. Ini A-nya seperti ini ya. Oke. Kita gambarkan dulu diagram gaya-gaya yang bekerja pada sistem. Ya, ini bidang miringnya saya sempurnakan dulu. Oke. Misalnya di sini theta, ya. Maka gaya-gaya yang bekerja pada sistem, di sini ada W2, kemudian ada T. Ya, kemudian di sini ada T aksen, ya. Kemudian di sini ada W1, ya. Kemudian gaya yang menyebabkan benda di bidang miring itu meluncur yaitu W sin theta. Ya, kemudian di sini ada W cos theta dan ada N. Oke, seperti ini ya. Jadi ini adalah diagram gaya pada sistem. Oke, karena arah geraknya ke sini, maka apabila kita diminta untuk mencari besarnya A, kita gunakan sigma F sama dengan M dikali A. Ya, seperti ini. Kita mulai dari W2 ya. W2 searah dengan A, maka dia positif W2.
Kemudian T berlawanan arah dengan A, maka dia negatif. Kemudian ada T aksen, dia searah dengan A, maka dia positif. Ya, kemudian ada W sin theta. W sin theta berlawanan arah dengan A, maka dia negatif. W sin theta. Oke, seperti ini. Sama dengan, karena bendanya ada 2, maka M1 plus M2 dikali A. Baik, T dan T aksen dia saling meniadakan. Ya, maka tinggal, oke, ini W1 ya. Ini W1. Oke, saya lengkapi dulu ya. Oke. Maka tinggal W2 min W1 sin theta sama dengan M1 plus M2 dikali A. Oke, seperti ini. Kalau kita diminta untuk menentukan A, maka di sini W2 min W1 sin theta per M1 plus M2 sama dengan A. Oke, seperti ini. Ya, ini adalah cara kita mencari A, besarnya A pada sistem. Apabila kita ditanya lagi berapa besar tegangan tali misalnya, ya, maka kita tinjau bendanya. Kita tinjau satu-satu ya bendanya. Jadi misalnya kita tinjau benda 1. Ya, benda 1. Benda 1 yang ini. Ya, di sini berarti ada banyak gaya di sini, tapi kita gunakan hanya 2 gaya yang mempengaruhi gerak sistem ya. Jadi benda 1 itu sigma F sama dengan M1 dikali A. Ya, sigma F-nya apa saja di sini? Ada T1, ya, T aksen. Kemudian ada W sin theta. Arahnya ke sana ya, ke atas. Ya. Maka di sini T aksen min W1 sin theta sama dengan M1 dikali A. Oke. Misalnya kita gunakan benda 2. Ya, benda 2 ini saja. Ya, oke. Sigma F sama dengan M2 dikali A. Ya, sigma F-nya apa saja? Karena benda ini ke bawah, maka yang positif adalah W2 ya. W2 min T sama dengan M2 dikali A. Oke, seperti itu caranya. Baik, yang terakhir dari hukum Newton itu adalah gaya aksi reaksi ya, atau hukum 3 Newton ya. Jadi hukum 3 Newton, hukum ketiga Newton. Ya, hukum 3 Newton. Di sini apabila ada suatu gaya yang bereaksi terhadap yang melakukan aksi pada benda, maka pasti di benda itu akan ada gaya reaksi. Ya. Jadi apabila ada gaya aksi, maka akan muncul gaya reaksi. Apabila dibuat persamaan, maka F aksi itu akan sama dengan F reaksi. Ya, dimana F reaksi itu arahnya berlawanan dengan F aksi, gaya aksi. Ya, jadi seperti itu. Tapi besarnya sama. Ya, syarat dari gaya aksi dan reaksi, syaratnya yang pertama, ya, bekerja pada dua benda yang berbeda. Jadi bendanya tidak sama ya, itu aksi reaksi. Yang kedua, besarnya sama. Besarnya sama. Kemudian arahnya berlawanan.
Oke, seperti itu. Kemudian ini pasti berpasangan ya. Berpasangan. Ya, seperti ini gaya aksi dan reaksi. Ya, ini syaratnya. Contoh dalam keseharian misalnya yang tadi ya, yang dari hukum 1 Newton tadi, benda yang diam ya, benda diam di atas bidang datar seperti ini. Jadi ada gaya aksi dan gaya reaksi di sini. Baik, di sini benda bermassa M, kemudian di sini ada W dan N. Ya, W dan N itu bukan gaya aksi reaksi. Ya, W dan N itu bukan gaya aksi reaksi, meskipun besarnya sama dan arahnya berlawanan. Ya, ya, gaya W dan N itu bukan aksi reaksi. Kenapa? Karena mereka bukan pasangannya. Jadi bukan pasangannya. Jadi W itu dia berpasangan dengan gaya gravitasi bumi. Ya, jadi W itu adalah gaya tarik bumi terhadap benda, dan di sini ada gaya Fg. Ini adalah gaya tarik benda terhadap bumi. Ya, jadi pasangannya W dengan Fg. Oke, kalau N di sini ini adalah gaya permukaan bidang. Ya, permukaan bidang yang ditempati benda. Ya, dia pasangannya adalah dengan N aksen, ke sini arahnya ke bawah. N aksen. Jadi N aksen ini adalah permukaan benda. Permukaan benda yang nempel dengan bidang, dan di sini adalah permukaan bidang. Sehingga pasangan gaya aksi reaksi di sini yaitu W dan gaya gravitasi bumi, kemudian N dan N aksen. Ini adalah pasangan gaya aksi reaksi. Ya, seperti itu ya. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberikan manfaat, dan kalau ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء